Mengapa ada bisnis kuliner, bisnis makanan, resto, food and beverage bisa tutup padahal jumlah pelanggannya cukup tinggi, relatif pendapatan hariannya juga ada, kualitas layanan juga bagus, demikian juga kebersihan dan juga parkiran luas dan juga relatif lokasi nyaman dan juga memungkinkan bahwa pelanggan itu terlayani dengan bagus. Sama seperti kondisi banyak para pedagang makanan dan minuman food and beverage di Singapura pada akhirnya memilih menutup usahanya, mungkin mempertimbangkan untuk pindah lokasi ke tempat yang lain yang nilai sewanya lebih rendah atau mungkin pindah ke wilayah lain. Dan ini adalah pilihan-pilihan ketika memang bisnis itu pendekatan seni itu kalah dengan pendekatan manajemen keuangan. Pendekatan seni yang mempertimbangkan aspek sosial, aspek personal, aspek daya beli, aspek kepuasan emosional itu pada akhirnya itu harus bergeser ketika beban biaya itu sangat tinggi. Dan inilah penyebabnya mengapa dua beban biaya seperti biaya sewa, apalagi tempat usaha itu bukan milik sendiri, di pusat-pusat pertokoan harus disewa dengan harga mahal dan setiap tahun ada kemungkinan naik. Lalu kemudian juga lokasi-lokasi lain banyak yang relatif juga sepi, bukan pusat sentra bisnis, dan itu menjadi mempertimbangkan pada akhirnya biaya sewa tempat itu menjadi tinggi. Belum lagi biaya tenaga kerja langsung yang relatif secara rutin harus dibayarkan dan harus jatuh tempo itu diberikan upah kepada pekerja. Jadi pendekatan seni, kualitas makanan yang bagus, penyajian yang cepat, dan juga kemungkinan kebersihan tempat dan lain-lain, harga yang kompetitif, rupanya ternyata memang harus mempertimbangkan bagaimana struktur biaya itu bisa efisien. Motif bisnis adalah mencari keuntungan, berarti mencari nilai bersih dari selisih pendapatan usaha dikurangi dengan total biaya. Adapun pendekatan seni, tetapi pada ujungnya itu adalah pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku keuangan, di mana hasil pendapatan hari ini harus bisa memastikan besok bisa belanja lagi bahan-bahan baku, bahan rutin, dan juga bisa memastikan semua komponen biaya jangka pendek, tenaga kerja, utilitas, air, listrik, penerangan, kebersihan, bisa itu positif terbayarkan karena cash flow-nya, aliran kas masuk lebih besar daripada keluar. Artinya apa? Nilai surplus itu yang diharapkan oleh seorang pelaku usaha bisa terus bertambah dari waktu ke waktu sebagai bagian dari strategi pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri maupun pengembalian aset. Terus bisa beraktivitas setiap hari berarti memastikan bahwa ada laba bersih, yang ada sebagian dikirim ke kampung, ada menambah angka di rekening bank, mungkin juga ada di cash flow, dan pada akhirnya membuat pedagang itu bisa senang dan riang. Pelaku usaha ini, informal ini mungkin tidak menamainkan manajemen perilaku keuangan sama seperti perusahaan yang setiap nilai Rp1 selalu diperhitungkan dan harus dilihat barang buktinya dan juga barangnya serta nilai manfaatnya. Tetapi selama masih bisa belanja, itu berarti pedagang itu akan bisa menumpuk rezekinya. Bisnis itu adalah mencari untung. Jadi ketika beban biaya operasional itu lebih tinggi daripada pendapatan usaha yang relatif fluktuatif karena tingginya tingkat kompetisi jenis jualan yang sama, menyebabkan pedagang bisa mempertimbangkan untuk pada akhirnya bisa tutup atau pindah lokasi atau mungkin melakukan pertimbangan lain. Pola pikir manajemen, khususnya di manajemen keuangan, semua modal dasar yang berubah bertransformasi menjadi perlengkapan, peralatan, persediaan bahan baku, uang di kas, itu harus dihitung tingkat pengembalian modalnya, pengembalian asetnya, maupun tingkat pengembalian investasinya. Dan kita lihat apa komentar dari pedagang ini untuk melihat berapa potensi pendapatan usahanya. Rangkaian kegiatan operasional rutin telah dilakukan dengan bagus, juga dengan pendekatan seni tadi, tapi mari kita dengar bincang-bincang dengan pedagang ini. Mas, takon Mas, apa yang membuat soto Lamongan itu enak? Dari
enaknya itu dari bumbu. Terus apa meneh? Terus Masakannya itu masakan dari ayamnya ya. Mengapa pelanggannya banyak? Kok bisa habis jam 3 sore? Iki keri sithik iki wis arep entek iki. Karena enak. Karena enak. Iya, kalau nggak enak nggak mungkin ada yang beli. Jadi karena enak ya. Yang biasa makan itu karyawan atau sapa wae? Enak, murah, harga global murah. Jawaban pedagang ini memberikan kita rasa bahwa dia memainkan naluri seni itu. Bagaimana menyajikan makanan yang enak, murah, bersih, dan kemudian juga membuat pelanggan kembali. Dan itulah memang bagian dari seni yang berkecimpung dunia food and beverage. Memang terus terang, pelaku usaha ini tidak menjalankan manajemen keuangan secara standar. Ya, yang penting tiap hari mendapatkan perolehan pendapatan usaha, barang dagangan habis, lebih cepat lebih bagus, itu memastikan bahwa besok bisa belanja dan kemudian sisa hasil dari laba itu akan dijadikan menjadi bagian dari pengembalian aset atau investasi ataupun modal itu sendiri. Dan itu adalah sebuah perilaku. Jadi bisnis itu harus memainkan naluri seni, naluri rasa untuk bisa memastikan bahwa pelanggan itu akan mendapatkan pendekatan personal, pendekatan sosial, pendekatan emosional yang memastikan mereka akan kembali ke warung kita. Jadi artinya apa? Kalaupun tidak ada manajemen dan perilaku keuangan yang standar, pada dasarnya asal itu usaha besok bisa belanja, kemudian juga beban-beban biaya semua bisa terbayar jatuh tempo, dan kemudian ada laba ditahan yang bisa dikirim ke kampung atau bahkan bisa menambah angka di rekening bank maupun di kantong untuk menjamin yang namanya tingkat cash flow dan juga likuiditas, sehingga pada akhirnya usaha itu jamin dan akan berjalan beroperasi lancar dari waktu ke waktu, sehingga bisa kita memastikan bahwa usaha itu akan terus ada. Dan kemudian di luar itu di tingkat keluarga mungkin akan ada tambahan-tambahan perolehan aset, apakah berupa sarana-sarana produktif seperti motor, mungkin juga harta lain, mungkin rumah, mungkin juga kas di bank, pertumbuhan angka-angka simpanan di bank, itu juga adalah prestasi-prestasi yang bagian dari implikasi sukses bagaimana berdagang bisnis makanan dan minuman. Itu naluriah harus memainkan minimal 2 dimensi itu dengan segala turunannya. Kalau manajemen keuangan berarti ada perilaku-perilaku pencatatan atau pembelanjaan dari semua item-item pengeluaran yang dideteksi dari hari ke hari sehingga masih terkontrol perilaku keuangan kas yang dipegang. Kira-kira demikian sedulur, bisnis itu adalah seni dan manajemen, khususnya manajemen keuangan.